Waalaikumsalam. Silakan dulu. Oke. Gimana harinya? Baik, Pak. Gak ada kendala, sakit atau apa? Gak ada. Sehat ya, sama walafiat ya. Tadi sebelumnya dari sini pelajaran siapa? Ibu Meka. Bu Mika ya. Oh tadi udah bapak juga udah izin jadi ke Bu Mika. Pelajaran BPK ya kalau nggak salah. BPK ini. Tugas atau ulangan sama Ibu Meka ada? Nggak ada. Alhamdulillah berarti aman di tangga sebelum nggak ada jadi masalah kan. Terus juga Bapak ucapkan terima kasih sudah datang ke sini untuk melakukan proses coaching kelompok. Nggak ada yang keberatan kan? Dipanggil ke sini? Nggak ada ya. Sebelum kita melakukan proses coaching kelompok, ada baiknya setiap melakukan sesuatu itu diawali dengan doa. Oke, ada yang bisa minta? Apa di sini? Silakan. Baiklah teman-teman, sebelum kita mulai kegiatan, adalah kita berdoa. Berdoa. Berdoa selesai. Sebelumnya ada yang tahu nggak? Apa sih tujuan coaching kelompok? Tersirat aja dalam pikiran kalian? Enggak ya? Berarti belum pernah diajak sama guru BK atau melakukan coaching sebenarnya. Tujuan coaching kelompok itu membicarakan suatu permasalahan yang dimana semuanya itu berkaitan dengan masalah satu tersebut. Kita bicarakan sama-sama. Dan juga terdapat tahap-tahap penting di dalam coaching kelompok. Kesukarelaan. Kesukarelaan itu yang dimana kalian datang ke sini tanpa paksaan. Seperti tadi dalam pelajaran kamu, Bapak udah izin kalian datang ke sini, tidak ada yang terpaksa kan? Nah, nanti juga ada tahap berikutnya, tahap berikutnya itu tuh tahap terbuka. Tahap terbuka itu pada saat nanti Bapak bertanya tentang materi-materi yang ada, itu dijawab sebisa mungkin. Oke? Kan udah SMK, apalagi udah mau naik kelas 11. Oke? Nah, terus juga ada tahap kerahasiaan. Tahap kerahasiaan itu semua yang dibicarakan di dalam kelompok ini, coaching kelompok ini, tidak boleh disebarluaskan ataupun orang lain tahu. Bisa? Bisa. Satu lagi, ada tahap terakhir itu tahap kenormatifan. Tahap kenormatifan itu apabila salah satu dari anggota coaching kelompok menyampaikan aspirasinya, tidak boleh dijudge salah ataupun dibantah. Boleh berdebat apapun anggapan dari mereka. Misalnya si Agung berkata seperti ini, mungkin dibantah sama Haris. Boleh membantah, tapi tidak boleh, oh kamu salah. Itu kenormatifan. Oke, boleh berdebat. Sebelumnya Bapak belum kenal terlalu dekat lagi ya kalian. Boleh dong kalau Bapak pengen kenalan lagi untuk satu orangnya, nama lengkap, terus cita-cita kedepannya mau jadi apa? Mulai dari sana, mulai dari praktik cinta dulu ya. Cita-cita saya jadi penulis semua buku atau novel? Buku. Bagus. Terus Saya lulus di boleh dibesarkan lagi suaranya dulu. Kalah deh. Cita-citanya jadi dokter. Kalau suaranya boleh dibesarkan lagi, boleh ya? Takutnya nggak ada mana. Terus yang saya sekan cita saya menjadi polisi.
polisi. Obatnya harus dikejar tuh. Target tinggi, target fisik dan lain-lain juga sama karir, sama itu. Terus gimana? Saya kira di situ saya cuma bisa keluar. Oh, kayaknya nanti bisa bareng batas kejahatan. Oke, terus cyber security itu gimana? Cyber security itu gimana? Di bagian teknologinya gitu ya? Oh, berarti bagian keamanan jaringannya. Oh, berarti masuk PKJ ini untuk memperdalam tentang jaringan. Oke. Sebelum kita mulai ke tahap ini, Bapak pengen kalian mengucapkan satu janji kepada Bapak. Janji itu agar tidak bisa disebarluaskan. Bisa? Ikuti kata-kata Bapak. Oke, dijawab dengan nada yang kuat dan nggak usah pelan. Oke. Saya berjanji tidak akan menyebarluaskan apapun yang saya dapat dari hasil konsumsi kelompok yang saya lakukan. Dan saya berjanji hanya sebatas ini saja materi yang disampaikan oleh guru BK tentang konsumsi kelompok. Berarti sudah janji ya, nggak boleh disebarluaskan dan tidak boleh diberikan ke orang lain. Oke. Terus juga di sini kan ada bapak nih ada tentang refleksi diri kalian. Setelah kira-kira tahu tentang perasaan kalian itu sebenarnya ada yang disampaikan sebelum kita mulai ke tahap inti lah. Ada? Oke, kita langsung masuk ke tahap intinya. Di sini kan Bapak membawa kalian ke sini karena permasalahan sama yang Bapak lihat dari AKPD tentang ini. Kenapa Bapak cuma bawa dua cewek sama 4 cowok? Karena di AKPD itu benar kalian minta tinggi. Jadi itu Bapak menggunakan konsep pokoknya untuk ini. Oke. Di sini kan hampir semuanya terbuli ya. Benar nggak dari hasil AKPD yang kalian tulis kemarin? Benar ya. Sebelumnya Bapak pengen tahu ya, bullying apa sih yang kalian dapat di sekolah, atau peristiwa apa sih membuat kalian merasa tidak nyaman di sekolah pada saat itu? Jadi siapa dulu? Dari apa dulu? Bisa. Kan itu kan masih ada sekolah. Kalau di kelas 6 dulu, aku pernah di pojok dan di mental bully fisik. Bully mental sama bully fisik. Kalau digebuk ya kayaknya. Itu mungkin karena apa? Karena punya senang-senangan gitu Pak. Oh kayak Emang kayak ini sih dari SD. Oh berarti ketemu sama kawan-kawan yang lama, ketemu lagi di SMP, terus dibully lagi di SMP. Oke. Terus Alkira? Kemarin jadi ngomong itu di sini. Kau bullying verbal? Jadi itu kelas, aku kan sudah keluar kelas, ikut organisasi OSIS sama kelas. Dulu kan jarang dari kelas. Iya. Masuk sibuk banget sih. Oh kayak paling aktivis, kayak paling aktif di luar kelas ya? Itu sibuk di sekolah. Oh rekan-rekan kelas yang Iya. Oke, kalau sama kelasnya kan bully omongan bullying omongan apa itu? seperti bilang Starboy Starboy seperti apa nih?
Oh banyak nanya. Itu yang bilang itu siapa? Teman-teman kelas? Teman kelas. Oh, teman-teman kelas. Kalau Rahel apa nih? Di omongan juga. Apa tuh ini? Bilang kata Pendek terus? enggak. Itu ya. Banyak ya tadi dibilang. Di kelas itu? SMP. Di SMK? Nggak ada ya? Oke. Terus Agung Rizky? Sama Sekral. Apa tuh? Starboy. Sama anak kelas. Itu apa sih yang buat kalian dibilang Starboy itu kayaknya emang tingkahnya apa seperti apa? Oh pakai uji terus. Kalau Sinta? Dulu pas SMP itu kayak ekonomi sosial, kayak tiba-tiba dijauhi sama orang itu. Tidak tahu namanya apa dijauhi. Tidak tahu faktor apa yang membuat dijauhi. Sudah dijauhi. Sampai sekarang itu? Atau ketemu lagi sama teman-teman? Enggak. Enggak lagi. Kalau di SMK enggak ada? Enggak ada. Terus kalau Bapak tanya tuh, perasaan kalian pada saat kejadian itu seperti apa? Dari sini dulu deh. Kan tadi jauh Pak, jadi bingung. Pasti bertanya-tanya kalau apa teman-teman itu tuh tiba-tiba jauh gitu. Padahal cara itu kayak ngobrol kan, jauh tiba-tiba mereka tuh langsung pergi gitu. Jadi ya itu lah bingung. Tapi pernah nggak bertanya sama teman-teman yang lain, kok aku dijauh gitu? Nggak mudah nih karena mereka tuh berkelompok Pak. Oh mereka tuh berkelompok. Bukan satu orang aja. Oh jadi ada rasa takut juga ya? Karena mereka banyak kan sendiri. Terus kalau Agung? Kalau saya Pak, kalau dibilang itu Tidak senang. Maksudnya tidak senang ini dalam artian apa? aku seperti itu Karena berbeda. ya karena apa? Memang dingin cuacanya atau gimana? Memang dingin ya. Karena berangkat sekolah ya. Salah satunya. Terus yang ini ahli apa sih perasaannya setelah kejadian dibilang oh Rahel ini pendek? Seharusnya kan SMP tidak sependek ini, ya kan? Apa sih yang dibilang? Maksudnya perasaan pas kejadian itu? Apa? Ingin marah atau gimana? Hah? Kalau yang tadi apa? Apa pikiran yang muncul di kepala? Pengen marah ke pembuli itu gimana? Pembuli itu ya? Pernah nggak? Rahel itu pada saat kejadian itu melapor atau gimana? Nggak ada. Terus kalau saya kurang? Kalau pergi sekolah itu kan dingin kan, Ya. kadang kalau masuk angin apa, itu pas pulang tuh panas kan hari. Oh takut mutung juga ya? Oh jadi faktor itu yang buat. Ya, Tapi di kelas kalian berdua ini memang sering, maksudnya tuh pada saat jam pelajaran itu tetap pakai hoodie. enggak, Tidak. dilepas. Berarti sampai ke sekolah dilepas. Kalau Alvira pada saat kejadian itu apa perasaannya pada saat dibully dan lain-lain marah terhadap orang kelas. Ya, tapi aku Bodoh amat. Iya, aku tidak terlalu sih. Terus kalau untuk apa ini? Oh pasti begitu marah
tuh. Iya, aku nak balas dan tidak bisa. Jadi aku nak coba ngadu ke waktu, tapi aku yang dimarahkan karena tidak bisa balas sama pembelinya. Oh, jadi pernah sempat ngadu sama ortu karena sering dibully, tapi dimarah ke ortu karena tidak bisa membalas. Nah, terus di sini, oke, aku udah. Terus di sini ada beberapa tempat refleksi ya. Bisa dijawab. Kan di sini kan ada beberapa pertanyaan. Pikiran negatif apa yang muncul setelah mengalami bullying? Oke. Terus bagaimana pikiran itu mempengaruhi perasaan dan tindakan kalian? Bisa dijawab? Bisa. Penanya bawa? Itu kan Bapak udah membagikan lembar refleksi. Coba ditulis maksud dari pertanyaan ini. Oke. Bapak beri waktu 1 menit lah ya untuk nulis ya. Oke. Lanjut ya. Terus kalau sudah kita melakukan Bapak nanti bentuk apa kejadian yang sudah dialami, terus kita bullying akhirnya terjadi di sekolah, terus pikiran negatif yang muncul setelah kejadian itu apa? Coba dari Rahlil dulu deh, kalau mau tahu pikiran negatif apa yang muncul untuk kasih gambaran refleksi ini. Rahlil tulis. Ingin marah. Jadi pikiran negatif itu pengen masuk terhadap orang yang bully. Oke, kalau saya kan Ingin membalas dendam terhadap orang yang itu balasnya dendam seperti apa? Ingin mengatai mereka juga. mengatai kembali. Terus kira tepuk mulutnya, maksudnya dipukul ya, kayak ayam. Oke, terus kalau apa ini sih? Membalas ya, nah itu Bunuh orang yang membuli. dia soalnya awal Itu waktu kejadian itu benar dipukul hamil. Terus kalau cinta dari aku pengen marah Pak, langsung nanya tapi dengan emosi ya Pak, nanya langsung kayak apa sih kalian itu udah marah sambil marah, sambil marah tapi nanya tentang yang jauh ini. Terus kalau aku ditunjuk dimarah gitu, maksudnya apa ngomong itu. Terus bagaimana sih pikiran yang mempengaruhi perasaan itu bisa muncul? Apa sih perasaan yang bisa muncul? Dari apa ya? Dari apa di sini? pesan foto nak marah tapi tidak kena foto jadi kejadian malas buat masalah lagi. Kok takut buat masalah lagi, takut lagi di asrama itu digebuk, dihajar lagi. Terus kalau untuk Bila? tapi aku nggak tahu emosi orang nggak penting juga Tidak penting, yang penting menjalankan organisasi dengan baik. Terus pertama misalnya di dalam seperti pasangan kedua masih menjauhi tadi. yang bilang di dalam kelas itu banyak. Terus kalau
Kalau bersalah dengan dia memasuki hiburan perasaannya apa? saya coba ingin dia merasakan diri. Oh, intinya tuh tindakan sama perasaan itu pengen orang yang ngebully itu tuh merasakan apa yang saya rasakan, begitu. Oke, cinta. Pikiran saya betul memang agak tahu mereka ini menjadi gitu kan. Tapi setelah dipikir lagi kayak itu kan tidak berpengaruh bagi saya kan. Jadi ya tindakan saya cuma dia dari cuekin aja. Jadi untuk apa publis Iya. kata itu ya. Terus kalau bapak tanya nih, apakah yang kalian tulis itu 100% dari pikiran kamu? 100%. Benar-benar 100%. Nah, Tentang refleksi diri kita tadi. Dan pengen balas dendam, terus pengen menuju mereka, pengen mereka tuh merasakan, terus ada yang bodoh amat, terus ada yang cuek, pengen balas, itu benar-benar dari pikiran kalian terhadap orang yang bully. ya. Terus apa sih buktinya tuh kalau pikiran itu tuh mendukung kalian? Ada nggak sih bukti? Misalnya terjadi misalnya kayak aku kenapa terjadi karena ada yang kita misalnya siapa yang jadi banyak salah satu tuh. Oh, kawan lo ini. Oke. Terus yang lain ada nggak kira-kira saksi atau bukti nyata deh yang mendukung pikiran tersebut? Ada. Tidak bisa pasangan aku di dan tidak bisa. Oh, di Sumatera Barat. Apa? Terus kalau melihat dari situasi yang sudah terjadi, menurut kalian nih, ada nggak mungkin cara lain dari yang sudah kalian sampaikan itu yang kalian bisa lakukan? Misalnya tadi pengen bunuh ya, misalnya ada nggak dari cara lain? Misalnya dalam masa pembunuh dari singkat Ada Pak, karena memang dia terbuka bertahan kalau misalkan mereka dicuekin ya kayak tidak ada masalah gitu. sama. Kalau aku ada cara lain dong dari cara kita tuh membalas mereka dengan pikiran yang lain gitu. Tidak ada, tetap ingin dibalas. Kalau tidak ada juga. Terus kalau tidak ada, terus kalau kira ada nggak kira-kira cara lain untuk membalas mereka dari yang saya sampaikan dulu? Lebih ke dia untuk sebagai satu pendidikan lagi. Oke. Terus kalau menurut kalian nih, kalian kan berenam ini salah satu orang yang korban dibully terhadap teman kelas ataupun pernah kejadian. Kamu sampai nomor apa di sini? Enggak. Terus kalau bapak tanya nih tentang kalian kan salah satu orang berenam nih orang yang dibully ya, itu benar kata kalian dari KPD dan lain-lain. Bagaimana sih kalau orang lain yang kalian sayang, orang terdekat kalian lah, orang sahabat atau adik atau kakak misalnya, terjadi seperti itu, terus kalian melihatnya, apa sih tindakan kalian? Oke, dari Sinta, dibantu siapa? Ya, dikasih penjelasan gitu gimana caranya biar
adik masih kayak gitu misalnya. Dibela adik. Cari orang pembulinya bagaimana? Cari orang pembulinya. Terus kalau cari tidak ada. Terus kalau saya Ini membela. Kalau bilang, misalnya kok teman terdekat itu di kelas dibully sama satu organisasi. Aku bertanyakan dulu sekarang dulu, ngapain sih membuli kamu? Kamu ada salah apa? Kan kamu tidak mesti ngomong gitu. Dipertanyakan dulu kenapa dia membuli. Terus sampai sekali bela dari orang itu. Nah, di sini juga Bapak ada motivasi untuk kalian setelah beberapa hal ini dari kalian tadi kan berpikiran yang bisa membela, terus bisa ada juga yang mempertanyakan. Terus Bapak pengen belum termotivasi dengan karena gini, Bapak pengen mengubah perilaku yang negatif tadi yang di lembar refleksi tadi itu menjadi lembar yang positif, bukan lagi pikiran yang negatif. Oke, bisa? Salah. Satu, ditulis lagi ya. Motivasi semua kan? Iya. Jadi Bapak memberikan lembaran refleksi untuk pikiran negatif yang muncul tadi. Terus di situ ada lembar motivasi dulu. Tentu dari pikiran yang negatif itu tadi, jadi pikiran yang positif. Silakan. Kalau Bapak tanyakan apa sih kalimat positif baru yang bisa dikatakan pada diri kamu sendiri dari akhirat? Oke. Kalimat positif baru yang bisa kamu katakan pada diri kamu sendiri. Menjadi lebih baik untuk kamu dalam menghadapi masalah. Menjadi lebih baik Dan bijaksana dalam menghadapi masalah. Terus sekarang Dan bersabar. bersabar. Sabarnya dalam artian dibuli tadi. Terus kalau bersabar juga. Terus kalau Bersabar dan yang memperhatikan itu. bersabar dan tidak memperdulikan hal itu. Kalau kita jangan terpengaruh dengan pendapat orang lain yang tidak berefek atau berdampak bagi diri sendiri. tapi jangan dihiraukan oleh hal itu. Terus kalau jadi belajar yang ada fokus mengembangkan bakat. kalau dosa pendidikan itu lebih baik fokus ke diri sendiri. Terus kalau bagaimana perasaanmu jika kamu percaya kalimat itu? Dari lahir. Udah. Bagaimana sih perasaanmu jika kamu percaya dengan kalimat itu? Coba dari lahir. Percaya dengan kalimat kesabaran. Terus sekarang Semua sabar. Percaya dengan kalimat tersebut. Sabar. sabar yang semua dilakukan dengan. Terus kalau tidak sepertinya happy. Oh berarti kita berekspresikan diri bahwa
Untuk apa sih? Dipikirkan nanti sayangnya bahagia. Iya. Oke, terus kalau Lebih ke strong gitu Pak. Ada aku. strong myself, Iya. Lebih diri sendiri lagi. lebih menguatkan diri kita. Terus kalau Mira, Sinta, Perasaan ya Mbak, ya, setelah dengar kata-kata tadi, perasaan yang saya alami itu lebih tenang, terus juga lebih percaya diri. lebih tenang sendiri. Kalau aku lebih percaya diri. Terus apa satu langkah kecil yang bisa kamu lakukan besok untuk membangun percaya diri tersebut? Satu langkah kecil. Tadi bisa bantu. Walaupun dibully ya, sama lah. Ada dulu dibully sama orang lain. Mereka ada bisa tahu. Masih tak. Kalau dari saya, ya cuek aja Pak. Cuek aja ya. Cuek, setuju. Setelan cuek. Setelan cuek. Oke. Terus yang lain? Sama. Terus tadi penyembuhan lagi ya. Terus siapa orang yang ingin kamu ajak bicara tentang bahasa? Kira-kira kalau tersebut ada tambahan. Ada. Dan disebut ya. Mungkin nanti kita mungkin. Terus gini ya, kalau dalam orang yang membuli ataupun orang pembuli, seharusnya kalau bapak pribadi, bapak tidak bisa sabar. Karena kenapa? Kok enak banget kita tak membuli kita sabar. Kalau bapak setuju dengan Kira, mau pertanyakan hal itu, kenapa kamu begitu? Saya ada salah. Emang kalau saya menggunakan jaket seperti ini, ada masalah dengan kamu? Kenapa tidak menggunakan jaket? Terus kalau misalnya pun dipukul, saya bapak bakal ngaku. Kalau misal orang tua tidak bisa, masih ada guru BK, masih ada wali kelas, pasti mereka memberikan tindakan kepada pelaku. Kalau bersabar itu boleh, tapi ada batasnya, ya kan? Dan juga cuek. Bapak orangnya nggak bisa, bapak cari, tapi dengan tidak membalas dendam, seperti yang dikatakan oleh Abu. Kita tidak bisa membalas dendam, karena mereka tuh kayak pantai yang bergetar. Hari ini kalian cari pembuli itu, besok ada lagi pembuli itu mencari kalian. Tidak akan selesai-selesai ya. Oke? Untuk kedepannya, laporkan ke guru yang ada di sekolah. Jangan takut. Karena bapak mungkin bapak pernah ketemu dengan kadang tua. Kayaknya dia tahu nggak sih dia bawa kerangka sama. Tidak ada. Itu laporkan. Kalau misalnya ada yang tidak takut, sekarang ada banyak problem. Kalau guru BK tetap bukan guru BK ini bagus, kamu saya bisa. Jangan takut. Oke? Tetap semangat, fokus belajarnya lebih tingkatkan lagi. Oke? Terus pertanyaan terakhir deh. Komitmen apa yang bisa kalian berikan setelah melaksanakan prosedur? Komitmen itu kayak janji dari apa di sini? Kalau kita Kan tadi semuanya dari itu
saya menjaga apa? Rahasia yang ini. Kalau kira Sekarang udah ada juga. beranggapan seperti itu jadi Iya. setelah keluar dari kelompok ya. Iya. Oke. Mungkin setelah ini ada nggak kira-kira yang masih mengganjal di hati kalian tentang dibully kalian di dalam kelas? Kalau menjadi SMP, saya tidak mengenai. Tidak ada. Nggak ada ya? Kayaknya udah bisa menerima diri ya. Artinya bisa berpikir positif dalam mengambil tindakan pada saat dibully sama teman-teman kan? Iya. Oke. Sebelum kita akhiri, biasanya kan kalau setiap pertemuan itu diawali dengan doa, pasti diakhiri dengan doa. Siapa yang ingin doa? Aku. Silakan. Oke. Dan juga nanti setelah ini misalnya kalau ada yang bocor ataupun sudah dijelaskan, Bapak mohon maaf untuk memanggil kalian secara pribadi. Ya, untuk proses kalian karena kalian sudah berjanji dan berkomitmen untuk menjaga rahasia ini. Oke. Terus mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Bapak ucapkan terima kasih sudah datang ke konsumen Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.